Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, terima kasih telah menyempatkan diri hadir di sekolahnya kami SMK SWI Hasim ya Pak An. Baan, saya kemarin ada keluhan dari salah satu guru saya Pak An. Oh, iya, Pak. Bagaimana guru itu bisa diberikan arahan, kemudian diberikan bimbingan tentang permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Lah sampean kan masuk kepada guru penggerak ya Pak. Ya tentunya banyak ilmu yang bisa sampean serap dan bisa sampean tularkan kepada teman-teman guru di SMK SWI Hasim seperti itu Pak. Sama siapa Pak? Tujuannya kami mengundang sampean Pak An, saya mengharapkan pertama itu Pak An, sampean itu bisa menjadikan guru itu atau sampean saat membimbing mereka itu sangat dalam keadilan penuh atau present, kemudian sampean bisa menjadi pendengar aktif kepada mereka. Takut mereka kepada saya itu kurang begitu wah, maka saya mengundang sampean. Makanya saya menginginkan sampean itu juga menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak An. Lah, guru saya salah satunya ini Pak An, namanya Bapak Thayyibul Anam Pak An. Seperti itu Pak An. Ini Pak An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak An yang ya sini duduk Pak Tayyib. Sini Bapak Tayyib. Duduk sini enggak apa-apa Pak Tayyib. Ini Pak An ya yang mempunyai salah satu permasalahan yang menurut Bapak Tayyib ini butuh untuk mendapatkan bimbingan khusus seperti itu. Silakan Bapak Tayyib dan Pak An seperti itu. Assalamualaikum Bapak Tayyib. Waalaikumsalam Bapak An. Bagaimana kabarnya nih Bapak Tayyib? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak An. Ini Bapak Tayyib, dengar-dengar dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tayyib ini ada kendala di kelas. Monggo silahkan, apa yang jadi kendala di kelas itu? Ya, kebetulan sangat dibutuhkan suntikan pemikiran, solusi dan beberapa hal yang bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kami pada saat kami melaksanakan aktivitas mengajar di sekolah SMK SWI Hasim. Begini Bapak An, kami sudah cukup lama mengajar di SMK SWI Hasim, tapi ada satu masalah yang masih belum kami selesaikan. Dalam artian masih belum bisa mengatasi sebuah masalah. Kalau menurut orang lain itu sepele, tapi menurut saya itu sepele, tapi poinnya sangat berat. Yaitu di sekolah kami ini adalah berbasis pesantren yang kesehariannya serta sampai malam full, kadang mereka tidak tidur. Nah, efek mereka berkegiatan beraktivitas di malam hari itu yaitu tidur pada waktu KPM pembelajaran di sekolah khususnya SMK SWI Hasim. Nah, ini kami masih belum bisa menemukan solusi terang untuk menyelesaikan dan bisa mengembalikan peserta didik kami itu pulih kembali semangat belajar dengan tanpa tidur di kelas Bapak. Wah, sangat luar biasa sekali Bapak Tayyib pembahasannya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Tayyib. Kira-kira apa tindakan Bapak Tayyib untuk mengatasi masalah seperti ini? Selama ini kami memberikan tindakan sesuai dengan schedule ataupun peraturan-peraturan yang ada di sekolah Bapak, yang tidak terkesan tragis. Hanya kami memberikan tindakan kepada mereka, kadang disuruh berdiri sambil dikasih tugas. Selain itu anak-anak takut bosan, kadang saya arahkan anak-anak itu ambil wudhu biar mereka itu fresh kembali untuk belajar. Hanya itu yang dapat kami bisa terapkan. Tetapi hal itu Pak tidak begitu maksimal, tidak sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Tidak ngantuknya cuma berapa menit dari selang dari itu bulat. Itu yang ingin kami minta solusi dari Bapak.
Berarti di sini Bapak ketika membuat membuat punishment ya Bapak, membuat punishment itu membuat hukuman seperti itu, anak-anak masih belum bisa kembali lagi seperti apa yang diharapkan Bapak ya. Nah, kira-kira dengan apa yang sudah dilakukan Bapak seperti punishment seperti itu kan belum efektif seperti itu Bapak ya. Nah, apa selanjutnya, langkah apa biar Bapak itu menjadi harapan Bapak itu tercapai kepada siswa seperti itu Bapak? Ya, saya mengharap dari tindakan yang saya lakukan itu ada solusi lain. Mungkin dari Bapak Aan nanti bisa memberikan substansi cara metode bagaimana anak itu tetap semangat dengan dalam tidak keadaan tidur seperti itu. Menurut Bapak nih, menurut Bapak metode, kira-kira metode terbaik seperti apa biar anak-anak itu tambah semangat di dalam mengajar, dalam belajar seperti itu? Kira-kira apa? Metode yang saya inginkan itu adalah mereka itu dalam keadaan nyaman, tenang, fresh, sehingga anak-anak memang betul-betul berkeinginan, berkomitmen untuk belajar bersama dengan guru, bersama teman dan lain semacamnya. Itu yang kami inginkan. Dalam artian Bapak, tidak hanya selalu mencekoki materi kepada anak sehingga anak itu bisa bosan, dan dalam artian apa cara yang pas bagi anak dan dalam kondisi seperti itu. Harapan saya bagaimana nyaman dan tenang seperti itu. Wah, itu insya Allah menjadi solusi Bapak. Untuk Bapak sendiri kan sudah menemukan solusinya bagaimana membuat siswa nyaman dan tenang gitu Bapak ya. Nah, ini ada aksi yang dilakukan Bapak biar siswa itu nyaman, tenang sampai mereka itu kembali lagi semangat belajar. Kira-kira seperti apa aksinya Bapak ini dilakukan? Saya ingin memberikan aksi nanti kepada siswa, kepada murid dalam keadaan nyaman dan tenang. Setelah kami memberikan materi, maka akan memberikan suatu praktek yang ketepatan saya ini adalah non pendidikan, dalam artian saya ini bidang IT Bapak. Jadi di dalam bidang IT saya produktif, di dalamnya terdapat desain grafis. Nah, dari hal itu kami ingin coba memberikan substansi pelajaran sesuai dengan porsinya pada waktu itu juga, baru kemudian akan dipraktikkan dengan satu unit komputer yang ada di dalam lab itu sendiri. Mungkin itu bisa nanti anak bisa semangat dan tidak bisa tidur lagi. Wah, luar biasa sekali itu Bapak. Itu mungkin menjadi solusi terbaik. Menurut saya itu juga sudah luar biasa sekali. Apa yang Bapak sampaikan barusan itu mungkin adalah hal yang menurut saya sangat luar biasa Bapak. Terima kasih. Didewakan gitu. Oh iya Bapak. Barusan pembincangan dengan Bapak ini, refleksi apa yang Bapak dapatkan dari apa yang kita bicarakan barusan? Pertama, saya dapatkan kita bisa bertemu kembali, sudah lama tidak bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua, banyak ilmu yang telah kami serap dengan adanya perbincangan pada pagi hari ini, yaitu banyak ilmu sehingga nanti kami bisa menerapkan kepada murid di kelas. Terus nanti kami bisa menyesuaikan diri dengan keadaan nyaman dan tenang belajar mengajar di kelas, sehingga nanti sesuai yang diharapkan kami seperti itu Bapak. Nah, Bapak Fusi langsung masuk. Tinggal saya merefleksikan saya sebagai coach. Oke Bapak. Ya gimana Bapak akan dengan kondisinya Bapak tadi ini barusan? Alhamdulillah barusan perbincangan saya dengan Bapak Toyib sangat luar biasa sekali, dan Bapak Toyib menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya sendiri. Insyaallah kedepannya Bapak Toyib akan menjadi lebih baik lagi dan bisa membantu siswa menjadi lebih nyaman dan tenang seperti itu Bapak. Tadi percakapan kami tadi ada sedikit mungkin dari saya sendiri, refleksi dari saya sendiri. Sangat luar biasa sekali di sini Bapak Toyib mengutarakan
hal yang mau disampaikan, masalah-masalah apa yang harus disampaikan, dan luar biasa sekali Bapak itu menggali informasi masalah itu dan menemukan solusinya sangat luar biasa sekali, sehingga beliaunya menemukan solusi terbaik apa yang harus menjadi kunci dari jawaban permasalahan tersebut. Seperti itu. Jadi barusan itu Bapak Toyib digali untuk bisa mengenyangkan masalahnya. Betul sendiri. sekali Bapak. Bagaimana barusan dengan apa yang saya harapkan itu Bapak Aan tentang present, apakah Bapak Toyib itu dalam posisi kehadiran penuh dengan kondisinya Bapak seperti itu? Alhamdulillah Bapak present dengan kehadiran penuhnya Bapak Toyib luar biasa sekali di sini. Dan alhamdulillah setelah melakukan pembincangan tadi itu sangat asik dan seru. Sangat asik, ya. Sangat asik dan seru. Kemudian untuk yang pertanyaan yang diutarakan barusan itu Bapak, apa sudah terjawab semua oleh Bapak Alhamdulillah. Toyib ini? Alhamdulillah Bapak, pertanyaan-pertanyaan saya itu adalah pertanyaan pemantik untuk menemukan solusi sendiri kepada Bapak Toyib. Dan alhamdulillah Bapak Toyib menemukan solusi terbaik dari masalah Bapak Toyib sendiri. Permasalahan yang paling urgent punya Pak Toyib ini apa? Untuk permasalahan Bapak Toyib itu yang pertama ada siswa yang memang ngantuk seperti itu Pak. Kita gali apa yang menyebabnya mereka ngantuk. Ternyata dari itu ada tugas banyaknya aktivitas di pondok pesantren sehingga menyebabkan siswa itu di kelas itu merasa kecapean dan ngantuk. Tindakan-tindakannya Bapak Toyib itu sangat luar biasa sekali. Salah satunya membuat mereka bukan hanya dicekoki materi. Terus berpraktek sambil berpraktek seperti itu Bapak. Oh seperti itu ya. Ya kemudian Pak An yang nomor 2 barusan dari apa yang saya harapkan barusan itu ini tentang mendengarkan aktif. Itu barusan itu Bapak Toyib itu sudah menjadi pendengar aktif atau tidak? Untuk Bapak Toyib sendiri sangat luar biasa sekali. Di sini saya juga mendengar aktif apa yang menjadi masalahnya Bapak Toyib sehingga pembicaraan kami itu menyatu Bapak. Ada sambung. Karena kami ini perbincangan pada pagi hari ini di kemasannya bukan terlalu serius, dalam artian kita santai dengan keadaan santai, perbincangan kita rileks dan lain semacamnya sehingga permasalahan itu terpecah pada waktu itu juga. Oh iya ada Bapak. Sekarang Bapak Aan dengan saya dulu. Oke, Bapak siap. Toyib keluar terlebih dahulu karena ada yang masih mau diperbincangkan Iya. tentang refleksi Makasih, Pak. pengamat Ya Bapak Toyib. Mari. kepada coach ya. Oke. Saya lihat barusan Pak Aan untuk sampean itu ketika memberikan coaching terhadap gurunya saya itu guru saya itu sangat antusias sekali. Seperti itu. Jadi saya kira untuk present atau kehadiran penuh Bapak An itu sudah sangat luar biasa sekali pada pertemuan dengan Bapak Toyib. Terima kasih. Ya, saya sangat apresiatif dengan kehadirannya Bapak seperti itu. Kemudian menjadi pendengar aktif. Kalau barusan saya langsung tanya kepada coachingnya itu untuk Bapak An sendiri sangat begitu antusiasnya. Selain datang dengan kehadiran penuh, Bapak sangat apresiatif sekali menjadi orang yang menjadi pendengar yang sangat penuh terhadap Bapak Toyib barusan. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaannya itu pertanyaan yang bobot, saya rasa pertanyaan-pertanyaan walaupun Bapak Toyib atau kuncinya sampean barusan itu memberikan pertanyaan, tapi sampean itu tidak lantas langsung menjawab. Akan tetapi sampean itu memberikan pertanyaan pemantik terhadap Bapak Toyib itu sangat luar biasa sekali. Jadi menurut saya kompetensi coaching yang saya harapkan di sini itu sudah terpenuhi semua itu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya tentunya Bapak An itu penuh dengan perjuangan untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan dan menjadi orang yang dalam posisi hadir penuh ya Bapak. Iya betul Bapak. Karena apa? Saya sendiri bukan menggurui Bapak Toyib, tapi membuat Bapak Toyib itu merasa hadir di sini dan memberikan solusinya Bapak. Jadi menghadirkan solusi terbaik untuk jawabannya sendiri itu menjadi hal yang sangat luar biasa buat saya seperti itu. Stop, Pak. Pak.
untuk 10 menit stop men. Oh gimana apaan? Saya sangat bagus sekali. Saya merasa sangat bagus sekali untuk apaan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat luar biasa Ya. Bapak, dan terus berkolaborasi nih Bapak. Iya. Nanti kami akan tetap membutuhkan bimbingan atau coach dari Bapak Siap, itu Bapak. sendiri Siap. kepada sekolahnya kami, karena permasalahan sekarang itu sangat kompleks sekali Siap, Pak. Bapak. Lah untuk menampilkan sebuah pertanyaan yang bisa dijawab sendiri dengan menggunakan pertanyaan tematik terhadap guru itu yang agak sulit Pak. Tapi saya menemukan dari punyanya Pak itu sangat luar biasa sekali Pak. Siap Bapak. Alhamdulillah ini bukan karena spontanitas, karena kami ini ada latihan. Oh, Jadi latihan. kalau guru pengira Bapak, ada diklatnya juga, ada LMS juga yang kita belajar bersama di sini Bapak, sehingga apa yang saya sampaikan barusan itu memang hasil belajar saya Bapak di calon guru pengira ini. Dan memang praktek coaching itu sangat ditekankan sekali ya Pak. Betul Pak, karena penting sekali seperti itu. Iya Pak An, berkenaan masalah coaching barusan yang menurut sampean itu patut untuk ditindaklanjuti kepada saya sebagai pengamatnya sampean, dan juga saya bertindak sebagai sekolah, itu apa kira-kira? Oh iya Bapak, ini ada refleksi untuk saya, untuk sekolah. Di sini ada ketemuan bahwa siswa itu pada kegiatan ya Bapak, pada kegiatan, sehingga mereka itu merasa capek pada saat pagi harinya, hingga menunjukkan ada masalah di kelas, ada tidur dan sebagainya Bapak. Berarti karena terlalu diforsir waktunya ya. Bapak. Mungkin nanti Bapak, saran kami, bagaimana Bapak bisa berkolaborasi dengan kepala yayasan dan ketua yayasan di sini untuk memaksimalkan waktu baik di malam harinya atau sore harinya, sehingga pada saat pagi hari siswa itu fresh dan menerima pelajaran dengan baik, seperti itu Bapak. Jadi temukan bagaimana kolaborasinya Bapak. Oh, sebetulnya memang seperti itu di sini Pak Aan. Dari dulu, dari mulai lembaga ini berdiri itu memang kasusnya memang seperti itu. Karena kenapa di sini itu karena ada dualisme kependidikan, seperti itu, ada sekolah pagi, sekolah sore, dan rata-rata sekolah di bawah naungan pondok pesantren itu seperti itu Pak. Sehingga memang terforsir sekali seperti itu. Lah ya, refleksi dari sampean itu nanti kami jadikan sebagai referensi untuk dibicarakan di rapat tahunan seperti itu, karena nanti dibahas tentang sekolah itu 1 tahun yang akan datang seperti itu Pak. Lagi kira-kira ada lagi ya Pak? Mungkin cukup sekian, mungkin nanti kita berkolaborasi lagi jika ada masalah-masalah atau teman-teman lagi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nanti jika dibutuhkan saya siap Pak di sini. Oh siap untuk hadir di sini ya. Saya tutup dulu Pak ya. Angin Pak. Nah, bagaimana ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah sangat baik Bapak, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya datang tidak sesuai dengan permintaan Bapak, jam pagi datang kayak gini. Karena di jalan Pak hujan. Kebetulan saya tidak bawa jas hujan. Dan tadi sebelum sempat kesini saya masih ada kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami menyebabkan telat ke sekolah Bapak. Kami mohon maaf yang tak terhingga Bapak ya. Oh ya, tidak apa-apa nih Pak. Sangat luar biasa sekali atas kehadirannya Bapak penjemput anak di sini, walaupun ada kendala hujan seperti ini ya Bapak. Maksud dan tujuan kedatangannya mengundang Bapak ini, maksudnya saya ada salah satu guru Ya. di sini yang cukup aktif dan luar biasa sekali. Beliaunya sudah lama ngajar di sini. Ada permasalahan Pak, sehingga saya sendiri belum bisa menemukan solusi terbaik untuk beliaunya. Jadi saya mengundang Bapak ke sini untuk menemukan solusi, bukan memberikan solusi, jadi menemukan solusi buat mereka yang menemukan solusi sendiri seperti itu Bapak. Juga di sini kami menekankan tentang present, kehadiran penuh buat Bapak nanti, dan juga sebagai pendengar aktif di sini Bapak. Ya, siap. Serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk beliaunya seperti itu Bapak. Itu kurang lebih garis besarnya saya untuk mendengarkan Bapak. Semoga
apa yang saya harapkan ke depan untuk beliaunya itu menemukan solusi terbaik di sini akan tersampaikan seperti itu Bapak. Ya, amin, Nah, amin, amin. jangan terlalu tegang di sini Bapak, Ya. jangan terlalu Jangan santai saja seperti anu itu, apa terlalu gaya capek kayaknya. Iya, Jadi Bapak. saya butuh apa namanya, butuh santai lah. Oke, oke. Oh ini Bapak ada minuman, monggo silakan Ya. dulu Bapak diminum. Makasih Bapak atas perhatiannya Bapak. Iya Bapak. Ini mau ambil dulu atau Iya, gimana Bapak. kan tadi Bapak? Iya Bapak, iya Bapak. Sebelumnya Bapak, apakah guru Bapak yang bersangkutan itu sudah berkomunikasi aktif dengan Bapak sebelumnya dari permasalahan itu? Dalam artian Alhamdulillah. koordinasi? Alhamdulillah ada koordinasi dengan beliaunya, alhamdulillah sudah aktif beliaunya. Tinggal kayaknya beliaunya itu dari segi mimik wajahnya itu belum puas dengan apa yang saya bicarakan seperti itu Pak. Jadi makanya saya itu mengundang Bapak di sini supaya beliaunya itu terasa puas dan memuaskan hasilnya lah, solusinya seperti itu Bapak. Guru yang bersangkutan itu jarak tempuhnya dari lembaga ini jauh ya Pak? Iya kurang lebih seperti itu Bapak, kurang lebih sekitaran 12 kiloan lah Bapak ke sini seperti itu. Mungkin saya bisa manggil ya Bapak ya. Iya, guru saya itu Bapak Fauzi. Ya Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak guru saya ini Iya, Bapak. Silakan duduk di sini Bapak Fauzi. Aduh, di sini ya Iya Bapak. Bapak. Aduh. Begini Bapak, ini guru saya di sini ada kendala, ada permasalahan. Saya tutup dulu ya. Iya Pak. Ada kendala, ada permasalahan yang harus disampaikan. Mungkin Bapak menggali permasalahannya sehingga beliaunya sangat puas dengan solusi yang terbaik seperti itu. Permasalahannya kayaknya agak sulit, agak besar kayaknya Monggo dari dipersilakan. apa yang disampaikan itu. Iya, monggo dipersilakan langsung Bapak ya. Begini Bapak Fauzi, saya kan tadi datang agak terlambat. Kemarin itu ditelepon sama kepala sekolahnya sampean, Iya Bapak. disuruh datang ke sini. Jadi saya sempatkan waktu untuk datang ke sekolahnya Bapak untuk apa istilahnya, katanya punya kepentingan mengenai hal-hal yang ada di sekolah. Jadi kepala sekolahnya ketepatan agak akrab dengan saya. Saya sempatkan untuk hadir ke sini meskipun ada kegiatan-kegiatan yang berlanjut, nanti insya Allah juga akan terpenuhi. Iya Bapak, memang agak saya kemarin itu agak kesulitan Bapak Ya. dengan kondisi sekolah itu Bapak, Ya. karena sekolahnya kami itu di SMK Iswin Hasim itu bisa dikatakan anaknya itu banyak yang IQ-nya itu di atas rata-rata Bapak. Cuman ini jadi permasalahannya Bapak. Ya. Ketika mereka itu IQ-nya di atas rata-rata, mereka itu minat belajarnya itu yang kurang Bapak. Minat belajar. Makanya kemarin saya konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, gimana ini Bapak, gimana ini saya kurang paham ini Bapak, tolong dong Bapak carikan solusi. Bapak Kepala Sekolah itu memberikan solusi juga kepada saya, memberikan arahan bagaimana untuk mengatasi siswanya seperti ini. Tapi Bapak, ini Pak pun Bapak cekak saya anak-anak itu pasti seperti itu Bapak. Oh, iya. Pasti mungkin memang kalau orang yang pintar itu memang seperti itu ya Bapak, males memang, minat belajarnya itu kurang Bapak. Itu yang saya jadi gimana gitu ya Bapak, pengennya itu karena mempunyai potensi yang luar biasa didorong untuk meningkatkan potensinya, namun mereka itu minatnya itu yang kurang Bapak. Oh, iya. Itu makanya Bapak Kepala Sekolah kemarin sempat bilang, oh iya nanti saya telepon temennya saya itu, dia ya, mungkin bisa memberikan solusi karena dia lulus guru Universitas Mahasiswa Angkatan Kelima Bapak. Alhamdulillah saya jadi CGP Pamekasan Angkatan 5. Ini alhamdulillah saya lolos dan sudah banyak pelatihan sebelum-sebelumnya. Jadi di guru penggerak itu dilatih bagaimana menghadapi anak ini. Pokoknya di dalam pelatihan itu, di guru penggerak itu Pak,
itu lengkap komplit, ada semua. Oh, Juga yang sebagaimana yang disampaikan oleh sampean tadi, ada anaknya cerdas di atas rata-rata, sementara anaknya itu pemalas. Nah, itu juga ada. Minatnya kurang. Dan sementara itu juga kata pembimbing saya saya namanya Bapak Saiful Bahri, itu mengatakan hal yang seperti itu adalah kesempatan besar untuk anak itu ataupun sekolah berprestasi, sekolah bergerak. Makanya itu peluang besar. Nah, sementara ini Bapak yang diterapkan di sekolah menghadapi anak itu sendiri bagaimana Bapak? Karena menurut saya itu luar biasa, anaknya cerdas sementara anaknya pemalas. Ya kemarin itu kan gini Bapak, sebelumnya saya pernah melakukan pemetaan di awal masuk pembelajaran itu selama 2 minggu Bapak. Ya. Saya melakukan pemetaan dengan menyuruh anak itu masuk, kemudian saya kan mengajarnya itu bahasa Inggris, saya konsennya itu Bapak, walaupun bukan jurusan bahasa Inggris tapi saya dipercaya untuk mengajar bahasa Inggris. Di bahasa itu Bapak, saya mencoba anak itu untuk berkata how are you today, misalkan. Dari 21 siswa itu ada yang bisa jawab I am fine sir, seperti itu. Lah, terus saya tanya yang lain itu tidak ada yang bisa jawab. Hanya ketika saya perhatikan ada 1, 2, 3 orang yang bisa dan lumayan. Akhirnya saya, oh ini salah satu jadi kandidat ini dalam hati saya Bapak. Akhirnya saya masuk ke pelajaran itu Bapak, ketika ngajar itu ternyata ketika saya nulis pada bagian pertama dari materinya saya, malah anak yang seperti itu Pak, yang how are you sir, how are you today, I am fine, itu banyakan yang tidur Bapak, banyakan yang malas seperti itu Bapak. Jadi saya itu rasa kurang begitu maksimal seperti itu. Kurang begitu maksimal. Nah, saya itu Bapak setelah melakukan pemilihan seperti itu berkoordinasi dengan wakil kurikulum, kemudian berkoordinasi dengan kesiswaan juga, bahwa ini Bapak, siswanya saya memang bagus Bapak ketika konsen di bahasa Inggris itu bagus Bapak, cuman ketika suruh nulis misalkan itu tidur Bapak. Mana ini Bapak? Ya. Gitu saya bilangnya seperti itu Bapak. Terus anak yang 3 atau yang disampaikan tadi, apakah dikasih tindak lanjut atau nanti dikasih kepada kesiswaan dan yang bertugas pengelola yang bertugas di dalamnya Bapak? Iya, setelah itu saya tidak lantas langsung memberikan mereka itu untuk masuk ke kesiswaan untuk mendapatkan bimbingan. Saya panggil mereka terlebih dahulu Bapak. Setelah itu panggil, nah sampai itu punya potensi, nah tolong potensinya itu dirawat. Karena bisa jadi sekolah ini adalah sekolah terakhir untuk sampai. Karena bisa jadi sampai itu ketika keluar dari sini tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Jadi tolong nak, eman potensinya sampean itu bisa menjawab. Saya tanya how are you today, I am fine, itu salah satu potensi. Nah, untuk ketika baru berpapasan lah logatnya itu bagus, nah tolong itu dijaga, bisa dikembangkan dengan saya seperti itu. Bisa nanti sampean itu minta jam khusus kepada saya, tidak apa-apa seperti itu. Seperti potensinya sampean itu bisa terbangun dan bisa dikembangkan seperti itu. Kalau sampean itu materinya saja saya itu tidur saja, nah bagaimana nanti sampean itu mau mengembangkan potensi? Memang sampean itu sekarang bagus, namun kalau tidak diasah bagaikan pisau, setajam apapun pisau itu, silet pun setajam apapun, kalau tidak sering diasah maka akan tumpul. Nah seperti itu. Jadi saya memberikan bimbingan terlebih dahulu. Saat itu saya panggil. Setelah saya panggil itu Bapak, saya pengalamannya saya ini masih ya, belum berubah. Iya. Perubahan. Setelah minggu berikutnya belum ada mengalami perubahan juga. Akhirnya
saya menggunakan cara yang pertama itu juga Bapak, memanggil lagi Bapak ya. Ya. Saat dipanggil, ternyata saat dipanggil itu anaknya itu bilang, ya Bapak saya kurang begitu Bapak kepada bahasa Inggris itu Bapak, karena tidak ada gunanya kalau dibasiskan pondok pesantren itu bahasa Inggris itu kalah dengan bahasa Arab, karena di surga nanti kita tidak diajarkan how are you today, seperti itu tidak ada Bapak Oh, ya. seperti itu. Sedikit saya memahami dari apa yang disampaikan Bapak Fauzi. Sudah luar biasa Bapak, sampean ini sudah termasuk luar biasa ketika ada anak nakal, baru kemudian kasus itu tidak terbekukan, dipanggil. Iya. Tidak lama kelamaan itu dipanggil, karena sudah luar biasa, memotivasi istilahnya. Tapi ada satu yang masih belum tersentuh Bapak. Kalau anak itu masih berulang sudah dimotivasi, terus minggunya lagi tetap mengulangi kembali dengan menurunkan tensi kemampuannya, dalam artian mereka tidak semangat untuk belajar. Yang pertama ditanya terlebih dahulu, apa yang membuat sampean itu malas untuk belajar bahasa Inggris? Apa karena tidak tahu membaca bahasa Inggris, atau karena pelajarannya sangat rumit, seperti itu. Yang kedua, apakah penyampaiannya dari saya itu terlalu cepat, atau saya dalam kondisi dalam keadaan wajah kurang ceria, santai dan semacamnya. Terus yang terakhir, kalau ada anak yang seperti itu Bapak, kita satu kuncinya, mereka dijadikan teman. Dalam artian mereka dijadikan teman itu seringkali dipanggil dan diberikan tugas dan dikasih teman. Kalau ada tugas-tugas, kasih mereka. Jadi dengan sendirinya mereka akan tersentuh. Oh iya, begini maksud dan tujuan dari Bapak, saya dibimbing seperti ini. Jadi tidak beralasan lagi anak itu malas untuk belajar, karena sudah titik tekannya itu sudah titik kasusnya sudah ketemu. Terus dari apa yang disampaikan Bapak itu sudah banyak mengkantongi solusi-solusi cerdas kepada anak. Eman kalau anak itu cerdas tetapi dia gagal, itu kan mayoritas anak itu orang itu cerdas tapi dia gagal. Tugasnya seorang guru itu apa? Yaitu jadikan mereka teman, berikan solusi, cekoki mereka dengan apa-apa yang dia inginkan. Jangan terlalu banyak materi, penyampaian materi itu jangan terlalu banyak. Terus di sekolah senyum itu bagaimana? Terus di sekolah siswa itu bagaimana kehadiran tingkat kehadirannya? Presentasinya itu Pak, kalau di sekolah sendiri itu Pak, ya itu Pak yang pinter-pinter itu yang malas Pak. Kalau repot ya, yang pinter-pinter itu yang malas Bapak. Malas, kadang-kadang hadir, ada namanya Muhammad Wahid itu Bapak, pinternya bukan main, cuman anaknya malas, kadang tidur. Tapi ketika suruh maju ke depan itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam bahasa Inggris itu tahu Bapak, seperti itu Bapak. Tugas? Iya, ketika dikasih tugas itu selalu bisa seperti itu. Cuman itu Bapak, presentasinya itu kurang, seperti itu. Kemudian tidak ngeh terhadap materi bahasa kurang Inggris. semangat. Iya, kurang semangat, minatnya itu kurang, seperti itu Bapak. Itu yang Bapak yang jadi kewalahan kepada kami dari itu. Terus saya lupa tadi Bapak, di depan saya tapi ya, lembaga ini berbasis pesantren apa? Lembaga ini alhamdulillah berbasis pesantren Bapak, dengan banyak sekali muridnya dan heterogen semua di sini. Bahkan ada yang dari Kalimantan, dari Aceh seperti itu Bapak. Medan juga ada di sini. Berbagai penjuru. Iya. Berapa? Berapa menit? Lanjut. Jadi, tapi aktivitas bagaimana Bapak? Untuk aktivitas di sini itu karena dualisme kurikulum Bapak, ada sekolah sore, ada sekolah pagi, ya mungkin salah satunya itu ya Bapak ya. Salah satunya itu dari sekolah sore itu ke sekolah pagi, dari sekolah pagi ke sekolah sore, diforsir. Saya lihat itu ketika jam masuk sekolah dengan kegiatan itu
anak-anak di sini itu hanya istirahatnya itu kalau malamnya itu hanya sekitar 4 jam dari jam 12 sampai jam 4 subuh itu Bapak. Setelah itu siangnya itu paling 1 jam, kemudian sorenya istirahat makan cuma Bapak. Ada lagi itu Bapak, kemungkinan dari itu ya Bapak. Jadi Ya, di total kalau menurut saya itu karena mungkin kecapean, terus sehingga kalau capek itu meskipun mau kerja apalagi belajar, ya. itu malas. Caranya begini Bapak, untuk menghilangkan rasa stres, capek dan lain semacamnya, ketika memberikan materi itu anggaplah materi-materi yang berbobot, dalam artian berbobot itu yang sekiranya anak-anak itu semangat apa ya, ketika ada mata pelajaran bahasa Inggris itu dilarikan kepada praktek. Contohnya ada di alam sekitar, apa bahasa Inggrisnya? Daun. Nah, itu kan anak-anak bisa semangat, dalam artian, atau anak-anak dibawa ke lingkungan, ayo cari bahasa Inggris ini dengan arti bahasa Indonesia di alam sekitar. Anak-anak itu semangat. Atau bapak seringkali anak itu pemalas, seringkali bapak sering memberikan tugas terhadap kalau itu Bapak saya tidak, jarang memberikan tugas itu. Tapi saya tugasnya itu ketika sudah materi belajar sudah, saya sudah maju ke depan. Seperti itu saja Bapak. Tidak ada yang lain Bapak. Ya. Seperti itu. Ya, kalau seperti itu sudah standar. Untuk tidak ngotot, bagaimana anak selalu dituntut. Iya. Tapi kita harus menyadari lah, Iya, Bapak. bagaimana kita tidak selalu menuntut kepada murid, tetapi juga kita harus menuntut kepada diri kita sendiri. Iya, makasih Bapak. Itu solusi yang sangat baik sekali Bapak ya. Wah, kayaknya ini pembicaranya sangat asik sekali. Ya, alhamdulillah Bapak. Bagaimana ini Bapak, ada solusi terbaik ini kayaknya ya? Iya, alhamdulillah Bapak ada solusi terbaik. Alhamdulillah. Dari saya sangat puas Pak Hmm. atas apa yang disampaikan tadi, komunikasi kita aktif, terus apa yang dia maksud kita bisa memberikan solusi, dan serinya pun juga sangat luar biasa. Cuman hanya satu kendalanya, begini Bapak, ada siswa itu kemampuannya di atas rata-rata, namun dia malas untuk belajar. Ya. Nah, saya katakan itu peluang terbesar untuk menjadikan anak itu merdeka ataupun sekolah itu maju dan lain semacamnya. Betul Bapak, ini yang disampaikan Bapak Fauzi seperti itu masalah kemarin itu. Karena dari segi solusi yang saya sampaikan sendiri ke Bapak Fauzi kayaknya kurang puas, karena barusan Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada beliau, dan kehadiran Bapak sangat luar biasa sekali, dan menyimak beliau itu sangat luar biasa sekali, sehingga Bapak Fauzi barusan ya Bapak Fauzi ya menemukan solusi tersendiri ya Pak ya. Iya Bapak. Sehingga kayaknya ini dengan solusi tersendiri Bapak Fauzi bagaimana, merasa lebih plong nih Pak, gimana? Saya merasa lebih tenang dan bisa sedikit banyak dari kekurangan dari solusi saya itu ada tambahan solusi seperti itu Bapak. Ya, Bisa terima kasih. diterapkan nanti di kelas seperti itu. Semoga Makasih, bermanfaat Bapak. Pak. Ya, semoga Mudah-mudahan ini ya Pak, bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah. Amin. Terima kasih nih Bapak Ya, ya. atas penyempatan waktunya. Ya. Hujan-hujanan ke sini, Ya, luar biasa Bapak. apa yang Bapak kerjakan ke sini menjadi amal ibadah Ya, amin, luar amin, biasa, amin, Bapak. amin. Amin, amin. Amin. Mungkin Bapak Bapak Fauzi dan Bapak Anam ada refleksi lagi atau bagaimana yang Bapak sudah cukup ini? Kalau Bukan saya refleksi. barusan saya sendiri itu Bapak, kalau ke Bapak Thayyib alhamdulillah sangat apresiatif Wah, sekali. betul. Seperti itu Bapak, itu bahasanya saya simpan, apresiatif seperti itu. Semua yang saya harapkan itu bisa terjawab seperti itu Bapak. Wah, sangat luar biasa sekali. Berarti ini puas ya Bapak ya Iya, dengan puas saya. seperti itu. Oke Bapak Thayyib, mungkin itu terima kasih sekali nih sudah datang ke sini. Terima kasih sekali nih sudah membantu Bapak Fauzi menemukan solusinya, dan terima kasih sekali nih menyempatkan waktu untuk hadir di sekolah kami dan memberikan hal yang sangat baik seperti ini Bapak. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Ya.
Aduh, alhamdulillah. Memang sendirian Bapak ya dari yang Iya dari Bapak sendirian. Barusan ada teman yang pengen ikut barusan itu dari guru penggerak juga. Cuman karena kemungkinan apa itu cuaca kurang begitu mendukung, jadi beliaunya tidak bisa ikut hadir ke tempat ini. Tapi saya usahakan memang dari jauh-jauh hari itu Bapak, karena yang nelpon itu sampean selaku apa itu guru yang jadi panutannya saya memang diprioritaskan wajib hadir seperti itu Bapak ke sini Bapak. Alhamdulillah. Oh iya Bapak, maksud dan tujuan kemarin itu Bapak ketika Bapak nelpon ke sini ke kami suruh hadir ke sini itu apa kira-kira ya Bapak ya? Begini Bapak, kemarin itu ada salah satu tenaga pengajar di sini yang cukup lama berbincang-bincang dengan saya, dan itu orangnya juga aktif dalam mengajar, sehingga kami masih belum bisa memberikan kontribusi dan solusi. Tapi kami juga dari teman ke teman, ada salah satu temannya jadi guru penggerak. Nah, kemungkinan itu bisa memberikan solusi terbesar, memberikan dampak positif kepada kami dan khususnya kepada warga sekolah di tempat ini. Jadi sengaja kami telepon pada waktu itu juga karena saya dikasih nomor dari teman saya. Jadi kami telepon Bapak. Oh iya. Bapak kemungkinan betul guru penggerak. Iya Bapak, kemarin saya sudah mengikuti pelatihan guru penggerak seperti itu, angkatan 7 Bapak. Angkatan 7. Ya. Ya, semoga apa yang dicapai Bapak tertuju Iya. sesuai. Gurunya ini kalau dikatakan punya masalah enggak ya Bapak? Ya tidak, Cuman karena di sini memang tidak sudah pernah berbuat iya. masalah. Cuman karena iklim, Iklim. lingkungan di sini Mungkin. itu anak belajar itu seperti halnya sekolah-sekolah yang Iya. lain, makanya gurunya itu butuh disegarkan. Ya, disegarkan, butuh Gitu. sharing. Oh, butuh Butuh sharing, pengalaman dari apa yang dicapai dari guru penggerak sampean, Iya. sehingga nanti bisa dituangkan ke guru yang ada di sini. Iya Bapak, ya memang salah satu dari tujuannya kami Bapak memang dididik itu di program guru penggerak untuk bisa memberikan pengaruh terhadap minimal lingkungan sekolah, dan hal syukur-syukur bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekolah yang lain seperti itu Bapak. Karena memang programnya di pemerintah itu seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin Harapannya Bapak selama nanti saya itu kesini dan memberikan coaching terhadap salah satu gurunya Bapak itu apa ya Bapak? yang saya inginkan bagaimana present atau keaktifan komunikasi yang baik, terus pengamat di antara keduanya, pengamatnya juga aktif aktif berbicara, terus kesimpulannya, dampak positifnya dan lain semacamnya. Yang terpenting nanti perbincangan selama berdua nanti kami kami akan tinggal Pak ya. Iya, biar nanti tidak terlalu serius lah istilahnya, takut nanti guru kami yang ada di sini malu. Ini yang terpenting adalah present, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tematik ataupun pertanyaan-pertanyaan bobot yang kepada berbobot. Bapak. Iya Bapak. Begitupun juga umpan baliknya kepada guru kami. Ya, masuk ini Bapak. Waalaikumsalam. Ini Bapak-an. Silakan Bapak-an duduk. Saya tinggal dulu ya. Oh iya, ada Bapak. Oh berarti ini gurunya ya, Iya. Pak, yang butuh di coaching. Ya, dipersilakan. Iya. Silakan duduk Pak. Ini dengan siapa ini Bapak? Oh, saya namanya Muhammad Fauzi Bapak. Wah, Salah satu JGP angkatan 7, angkatan 5 yang telah lulus angkatan 5 kemarin Bapak. Oh, sampean siapa namanya Bapak? Ini saya Bapak Anfauzi. Di sini saya sudah lama mengajar di sini Bapak. Saya mengajar di sekolah SMA swasta di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Sambil lalu dinikmati Bapak ya. Oh iya Bapak, iya Bapak. Ini Terima kasih. biar
Iya, Dia makasih Pak. solusi. Terima kasih Bapak. Makasih Pak Tayyib ya. Ya. Ya gimana gitu. Ini saya sudah guru yang sudah lama di sini, bukan senior saya, tapi sudah lama di sini ngajarnya. Saya ngajar di sini sebagai guru mapel kimia di SMA Estafit di sini Pak, Darul Ulum Banyuwangi. Seperti itu Pak. Oh, ngajarnya sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 5 tahunan berjalan di sini. Oh, Pak. 5 tahunan Iya. sudah lama berarti. Iya, Pak, iya. Sudah sertifikasi ya Bapak? Alhamdulillah sudah Bapak. di sini. Oh, berarti sudah mengikuti pendidikan PBG itu ya? Iya Bapak. Alhamdulillah. Oh. Seperti itu. Sebenarnya untuk guru penggerak itu tidak jauh beda Bapak dengan PBG itu ya. Cuman hanya butuh penyegaran saja seperti itu. Nah, nanti saya kesini memang diundang khusus oleh Bapak Kepalanya sampean, Kepala SMA Tahfidz Darul Ulum Banyuwangi untuk memberikan coaching terhadap masalah yang sampean alami seperti itu Pak. Iya, memang Bapak. Ya, kira-kira apa sih yang menjadi unek-unek ke sampean sehingga kepala sekolahnya itu sampai nelpon saya seperti itu Bapak? Iya, Pak. Gini Bapak, saya mengajar di sini kurang lebih lama ya 5 tahun seperti ini. Ada unek-unek yang belum saya terpecahkan sendiri Bapak di sini karena siswa di sini yang sangat bervariasi, sangat berbeda, Heterogen ya, berarti ya, Pak? iya, Pak, betul. Karena dari berbagai kalangan keluarga yang ada yang broken home, ada yang jadi TKW, ada yang jadi semuanya banyak di sini. Di sini lingkungannya sangat luar biasa sekali. Nah, sehingga ada permasalahan yang mungkin belum saya temukan solusinya, Bapak. Jadi makanya saya kemarin itu berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengutarakan masalah ini, sehingga Bapak Kepala Sekolah sangat antusias mendatangkan Bapak di sini. Oh, Seperti iya. itu, Bapak. Sedikit cerita nih Bapak, saya ada kendala masalah dengan abdi Bapak. Abdi siswa itu kan ada abdi. Oh, abdi. Oh, orang yang masuk ke pondok pesantren tapi jadi Siswa. kabulah. Kabulah Kalau seperti bahasa Maduranya ya. Iya, kabulan atau abdi seperti itu. Abdi dalam ya. Sehingga para abdi itu Bapak punya kebebasan di sini sehingga tidak bersekolah, sehingga apa yang kita sampaikan di sekolah baik itu materi dan sebagainya mereka ketertinggalan. Jadi siswa yang ketertinggalan ini Bapak mengeluh kepada saya, Pak, saya belum pernah masuk ke kelas Bapak karena mohon maaf saya karena ada tugas dari pondok pesantren yang sangat padat, sehingga menyebabkan saya itu pertama dari segi absensi belum bisa mencapai 100% seperti itu Bapak. Jadi yang kedua belum bisa mengikuti materi pembelajarannya saya sehingga menyebabkan tertinggal lah seperti itu, mata Bapak. pelajarannya. Oke, ya, seperti itu Bapak. Oh, berarti hal yang menjadi unek-uneknya sampean itu adalah ketertinggalan abdi dalam atau siswa yang statusnya itu menjadi abdi dalamnya kiai. Betul. Karena tidak mengikuti beberapa materi-materi seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak. Betul sekali Bapak. Betul. Oh ya, kira-kira berapa banyak itu Bapak? Kurang lebih dalam satu kelas itu cuma ada 2 atau 3 aja. Oh, 2 atau 3 itu bisa menyebabkan yang lainnya itu jadi bad mood juga. Iya, seperti itu, betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, yang paling sampean rasakan itu terlebih dahulu Bapak. Saya lebih gali lagi ya sampean. Yang paling sampean rasakan itu ketika tidak mengikuti pelajaran bagi mereka di dalam itu apa sih Bapak? Yang Apa pertama bisa itu orang ada kejanggalan dari perasaan saya itu Pak. Kenapa kok mereka itu sangat luas sekali diberikan izin seperti itu untuk tidak masuk ke sekolah. Terus yang kedua, dengan adanya izin seperti itu, saya khawatirkan kepada siswa yang diberikan izin itu menyelewengkan Bapak, sehingga menyebabkan mereka itu gampang masuk jadi abdi nanti Bapak. Jadi yang tidak jadi abdi nanti gampang masuk menjadi abdi seperti itu Bapak, sehingga mereka yang memang sedikit kurang berminat dengan sekolah, ada alasan tertentu seperti itu Bapak. Dan juga
saya pengen juga kepada yang abdi juga seperti itu, pengen ada tambahan waktu untuk saya pribadi untuk menyampaikan materi yang Oh, tertinggal. kelas-kelas tambahan Iya, begitu ya. iya, betul Bapak, seperti itu. Oh, berarti karena permasalahannya sudah barusan, coba kita sekarang itu sedikit mengingat-ingat kira-kira ada hal yang bisa dipecahkan seperti itu ya Bapak. Selama Bapak itu ngajar dengan kondisi yang seperti itu, Bapak itu pernah tidak memetakan untuk siswa-siswa itu, kalau yang abdi itu kan memang seperti itu, apakah nanti abdi ketika seperti itu akan memang berimbas kepada siswa-siswa yang lain seperti itu Bapak? Kalau saya sendiri sudah pernah memetakannya Bapak, dan sudah juga ada laporan. Saya menggali informasi jauh kepada BK. Ini kenapa siswa tidak masuk, dan alhamdulillah saya menemukan solusinya dari BK bahwa itu ada abdi seperti itu Pak. Sehingga saya berkolaborasi dengan BK dan kurikulum, bagaimana caranya ini abdi ini mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang lainnya, sehingga mereka itu tidak menyesal mondok di sini seperti itu. Maksudnya fasilitas dalam artian itu pengajaran yang sama. Iya, betul seperti Bapak. itu. Ada tambahan waktu lah untuk ada tambahan waktu. Oh, berarti seperti itu. Ya, selama ini hal-hal yang telah Bapak lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang seperti itu, apa kira-kira Bapak? Nah, pertama saya lakukan itu, saya setiap hari itu absen atau presensi untuk siswa itu. Terus yang kedua saya mencatat adakah keganjalan di sini. Ternyata dalam absensi kurang lebih 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan itu ada keganjalan. Ada siswa yang memang izin terus Bapak. Setelah izinnya banyak seperti itu. Dan saya setelah itu ada temuan seperti itu, saya menyampaikan kepada BK, menggali informasi bahwa anak itu apa ini, kenapa kok menyebutkan ini izin terus seperti itu. Setelah itu Bapak, saya memetakan lagi dari BK, menggali informasi lagi, oh ternyata ini ada abdi. Setelah saya menggali ada kata-kata istilah abdi, saya berbicara lagi, berkolaborasi dengan kurikulum Bapak. Apa itu abdi? Seperti itu. Karena saya di sini awam Bapak, karena guru saya itu adalah mempelai umum yang tidak tahu istilah-istilah di dalam pondok pesantren. Baru kali ini ya. Iya Pak, betul sekali seperti itu. Nah, setelah itu diceritakan oleh Bapak kurikulum saya seperti itu. Ternyata abdi itu adalah yang ditugaskan khusus oleh pesantren seperti itu. Nah, jadi mereka punya izin khusus. Nah, karena ada izin khusus, muncullah ada masalah yang diutarakan oleh yang abdi seperti itu Pak. Memang ada yang sangat antusias sekali di pelajaran saya dan menjadi abdi seperti itu. Jadi mereka itu pingin ada tambahan waktu untuk mengikuti ketertinggalan mereka seperti itu Bapak. Nah, supaya apa, yang pertama mereka dapat ilmunya, yang kedua mereka tuntas dalam pelajarannya saja seperti itu Bapak. Selain sudah menggali informasi, kemudian memberikan solusi kepada guru atau wakil kurikulum, pernahkah Bapak itu selama ada rapat itu di sana itu memberikan pertanyaan pemantik ataupun memberikan unek-unek sampean itu diluapkan di sana sehingga mereka itu ada solusi untuk unek-uneknya sampean? Kan kalau di Banyuwangi itu kelasnya itu kan banyak ya Pak, anggaplah 10 kelas. Kalau satu kelas itu ada 2 abdi, berarti 2 kali 10 kan 20. 20 itu kan luar biasa ya Pak. Luar biasa. Abdi 20 itu nanti keluarnya itu kan bisa tidak baik juga seperti itulah. Di dalam rapat itu pernah diusulkan tidak minimal itu di rapat sekolah atau bisa diusulkan di rapat tahunan di pondok pesantren? Biasanya ada seperti itu Pak. Betul Pak. Di situ kami di pihak sekolah itu ada rapat, namanya ada rapat bulanan, ada istilahnya koloman di situ Pak. Koloman di situ saya selalu menyampaikan bagaimana nih solusinya buat
yang abdi seperti itu Bapak. Terus ada pertanyaan memantik juga, bukan hanya solusi, bagaimana cara mengatasi biar mereka itu tetap ikut di pelajaran dan tidak tertinggal. Seperti itu Bapak. Akhirnya teman-teman saya itu ada yang mengajukan solusi-solusi alternatif dan memunculkan sedikit ada pencerahan di diri saya. Itu ada namanya bimbingan khusus abdi seperti itu Bapak. Oh, jadi di sana itu, di lembaganya itu memang ada khusus untuk yang pendidikan. Lah, kan masalahnya sampean itu di sana sampean dengan abdi. Masalah sekolah dengan abdi kan beda konsep kan seperti itu. Lah, kira-kira Bapak itu dengan bimbingan khusus ke abdi itu di sana itu berdampak positif ke sampean apa enggak? Atau bisa paling tidak meringankan terhadap bebannya sampean yang sampean itu banyak abdi yang tidak masuk seperti itu Bapak? Alhamdulillah saya merasa sangat puas sekali dengan adanya solusi yang diberikan di sekolah di situ, atau ada bimbingan khusus sehingga siswa saya itu merasa puas Pak. Dan saya punya kepuasan tersendiri dan alhamdulillah itu berdampak positif kepada sekolah saya Bapak, sehingga mereka yang para abdi itu merasa terpenuhi di pendidikannya, mereka itu merasa terpenuhi seperti itu Bapak. Di dalam itu Pak, bimbingan khusus Bapak itu tidak masuk ke sana ya Pak? Maksudnya tidak menjadi pengajar di bimbingan khusus abdi itu atau? Alhamdulillah saya menjadi guru sana, jadi sama seperti kegiatan saya di sekolah pagi itu Pak. Abdi itu Bapak kami masuknya 1 minggu sekali pada hari Jumat, tapi beda nanti setiap saya sendiri pada hari Jumat ada guru mapel biologi, mapel fisika itu beda hari Bapak. Jadi ada bimbingan khusus setiap harinya itu ada untuk abdi dan biasanya dilakukan pada saat malam hari Bapak. Oh iya. Saya lebih pertegas lagi ya Bapak. Barusan itu masalahnya kan sudah ada. Iya, betul. Kemudian tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah itu ada di sekolah. Kemudian Bapak itu juga diberikan di sana seperti itu. Sekarang langkah konkret apa yang ingin Bapak lakukan? Nanti saya bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah, mungkin dari program dari sekolah itu kurang begitu maksimal. Langkah apa sih yang ingin Bapak lakukan yang memang timbul dari dalam diri Bapak untuk sedikit banyak itu memberikan dampak positif kepada abdi, bisa biar setidaknya walaupun tidak masuk hari ini di sekolahnya, di pelajarannya Bapak, di kelas tambahan itu nanti full bisa mengikuti pelajarannya. Langkah-langkahnya menurut langkah yang saya harapkan itu Bapak, yang pertama ada informasi penting lah. Setiap awal pembelajaran, setiap awal tahun pembelajaran baru itu ada informasi penting, ini abdi ini. Jadi diberikan secara luas kepada guru umum ataupun guru mapel pelajaran umum, itu abdi itu apa, terus itu bagaimana mengatasinya seperti itu Bapak. Terus yang kedua menginformasikan ini kepada semua kelas bahwa abdi itu ada jam khusus Bapak, tidak diberikan hanya izin seperti itu, ada jam khusus yang harus diperhatikan mereka, ada bimbingan seperti siswa pelajaran biasa seperti ini. Jadi yang merasa masuk aktif di kelas itu tidak ada kecemburuan sosial Pak, tanda kutip tidak ada kecemburuan sosial kepada abdi. Kok enak sendiri si abdi dapat izin terus dapat naik kelas seperti itu. Kita ada prosesnya. Jadi pihak sekolah, harapan saya dan saya itu pihak sekolah memberikan fasilitas kepada yang tidak abdi, memberikan informasi sepenuhnya, ini loh kegiatannya abdi sama dengan yang ada di kegiatan di sekolah seperti itu. Jadi kecemburuan sosialnya itu tidak ada seperti itu. Itu kan harapan sampean kan ya Bapak ya. Betul. Nah, dari harapan itu saya tanya lagi ke sampean. Kira-kira itu sampean bisa terapkan apa tidak Bapak? Insya Allah akan saya terapkan nih Bapak. Ini adalah solusi yang saya munculkan sendiri. Sebenarnya saya bingung. Saya bingung kemarin itu Bapak. Ketika saya bicara dengan kepala sekolah bingung bagaimana nih solusinya. Dan alhamdulillah ini saya akan bicarakan lagi dengan kepala sekolah dan bicarakan lagi dengan pihak-pihak
kurikulum dan staf pengelola di sini supaya harapan saya ini tercapai ya Pak. Jadi setidaknya bukan 100%, mungkin 50% atau 60% itu tercapai seperti itu Bapak. Jadi mungkin nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oh, siap. Berarti ya Bapak, sekarang Bapak itu sedikit banyak adalah solusi yang itu dari Bapak sendiri, dan saya nanti bisa kuatkan kepada kepala sekolah seperti itu Bapak. Nah, sebelum itu, kalau seumpamanya rencana selain yang sudah program yang sudah berjalan, yang hasil keputusan rapat kemarin, dan program yang jadi unek-unek dan diterapkan sebentar lagi oleh Sambian, kan butuh namanya tindak lanjut. Betul sekali. Lah, kira-kira Bapak, kalau sudah presensi oke, kemudian informasi dari sekolah oke di awal tahun, langkah secara periodik yang bisa sampai terapkan untuk mengatasi permasalahannya itu apa kira-kira Bapak? Mungkin pertama, luar biasa sekali pertanyaan juga Pak. Mungkin saya lakukan secara periodik itu adalah continue hadir di pertemuan abdinya Bapak. Jadi pengajar khusus itu saya hadir continue di situ supaya apa? Supaya mereka mendapat pengajaran yang layak seperti itu Bapak. Pengajaran yang layak, mereka mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang belum mereka ikuti di pagi harinya seperti itu Bapak, sehingga mereka setara, mereka punya pikiran, oh saya setara dengan yang lainnya walaupun saya abdi. Jadi mereka itu melakukan abdinya sangat luar biasa sekali. Nanti harapannya saya yang kedua, mereka itu juga punya fasilitas yang sama dengan yang lainnya, jadi tidak ketinggalan jauh seperti yang masalah yang ada nih Bapak, seperti itu. Selain itu Bapak, saya lihat masih banyak potensi-potensi yang bisa sampean kembangkan selain sampean itu hadir di pertemuan abdi salah satunya ataupun mengajar di sekolah abdi yang sekolah khusus. Saya kira Pak, masukan dari saya, langkah yang paling konkret sekarang Bapak itu bisa membangun komunikasi yang interaktif dengan kepala sekolah dan wakas kurikulum seperti itu Bapak. Untuk ini pernah tidak dilakukan oleh sampean sebagai langkah yang akan sampean lakukan secara kontinu seperti itu? Insya Allah sudah saya sampaikan Bapak, saya lakukan kemarin-kemarinnya sudah ada temuan seperti ini. Saya lakukan berkolaborasi dengan pihak kurikulum, BK dan kepala sekolah. Kami berembuk bersama di sini, saling duduk bersama di sini untuk menemukan apa yang harus kita lakukan seperti itu Bapak. Akhirnya setelah itu Bapak, kita ada sedikit titik cerah, tapi belum sepenuhnya seperti saya sampaikan barusan. Ini mungkin nanti kita dari kepala sekolah dengan lebih berkolaborasi lagi. Saya harus berkolaborasi lagi dengan penuh di sini, baik kurikulum, pengelola serta kepala sekolah seperti itu Bapak. Itu berarti sudah menemukan. Iya, betul sekali Pak. Alhamdulillah perbincangannya itu sangat sesuai dengan harapan. Bapak Aan ini sudah sedikit banyak menemukan solusi yang timbul dari dirinya sendiri seperti itu Bapak. Dan harapannya Bapak kepala sekolah, harapnya Pak Aan bisa terjadi komunikasi yang lebih aktif untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di lembaga Bapak seperti itu. Amin. Terus bagaimana perbincangan tadi sesuai dengan dengan regulasi yang saya sampaikan tadi? Kalau kayak pendidikan aktif, masalahnya pun juga disampaikan. Apakah untuk Bapak Aan sendiri itu barusan sudah seperti itu Bapak, sangat antusias, atau present, kehadiran penuhnya itu sangat luar biasa. Kemudian pertanyaan yang berbobot atau tematik yang saya utarakan dapat diselesaikan dengan mudah oleh Bapak Aan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian
kehadiran penuhnya itu memang sangat luar biasa sekali Bapak, untuk Bapak Aan barusan. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi tambahan ilmu dan wasilah untuk menyelesaikan beberapa hal dengan adanya sharing ini. Iya, Kemungkinan nanti kami mengharap tidak hanya satu kali datang ke sini. iya, terima kasih Bapak. Karena semakin banyaknya sharing, maka kita semakin banyak perubahan pula yang Iya, baik betul. kepada lembaga ataupun kepada diri kita sendiri. Iya Bapak. Terima kasih Bapak ya atas kunjungannya, Bapak Muhammad Fauzi ke sini jauh-jauh, dan Bapak Aan selaku tenaga pengajar di sekolah kami, semoga memberikan perubahan yang baik. Amin, amin. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Fauzi dan Bapak Aan. Semoga Allah selalu membalas atas kebaikannya. Amin. Amin. Sudah Bapak, Iya.